Halo para penanda, kali ini kita akan membahas teori yang cukup merinding, tapi bukan horor ya. Lebih ke sebenarnya yang menguasai internet itu manusia atau AI. Ini adalah cerita tentang dunia digital yang mungkin sudah nggak dipenuhi oleh manusia seutuhnya ya. Sebuah teori yang dikenal sebagai Dead Internet Theory. Jadi, apakah internet yang kita pakai setiap hari sebenarnya sudah mati? Ya, selamat datang para penanda di episode Dead Internet Theory. Dead Internet Theory adalah gagasan bahwa internet yang kita gunakan sekarang tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh manusia, melainkan dipenuhi algoritma, bot, dan sistem otomatis yang sebagian besar memproduksi konten. Dalam teori ini, manusia bukan lagi penghuni utama internet. Jadi ya, ibaratnya kita cuma penghuni kecil di dunia yang sudah didominasi oleh mesin. Dan yang menarik, teori ini bukan soal masa depan, tapi soal masa sekarang. Menurut para pendukung teori ini, sebagian besar komentar, postingan, bahkan trending topik sebenarnya dibuat oleh bot, bukan oleh manusia. Dan kalau benar, itu berarti kita hidup di dunia yang lebih sepi daripada yang kita kira. Ya ibaratnya kayak kota yang besar, tapi penghuninya cuma hologram. Tapi apa benar seperti itu? Atau cuma teori aja? Untuk ngerti teori ini, kita harus sedikit mundur ke internet zaman dulu. Kalau kamu pernah ngerasain era forum, blog pribadi, atau Friendster, kamu mungkin inget gimana internet terasa lebih manusiawi. Postingannya acak, komentarnya absurd, tulisannya aneh, berantakan, dan justru itu yang bikin terasa lebih nyata. Kalau sekarang kan semua terasa rapi, kontennya mirip-mirip, terasa teratur, bahkan terlalu mirip. Konten TikTok, Instagram, YouTube kayak punya pola yang sama. Captionnya mirip, trennya mirip, bahkan cara ngomongnya pun mirip. Dan inilah salah satu fondasi Dead Internet Theory. Teori ini pertama kali ramai dibahas pada tahun 2021 di sebuah forum internet yang memang suka membahas hal-hal aneh. Banyak yang mulai ngerasa kalau internet akhir-akhir ini jadi terasa kosong, komen-komennya generik, akun-akun baru muncul tiap hari dengan tingkah pola yang sama, bahkan sampai ke rekomendasi konten yang kita lihat sehari-hari, kayak seperti diatur, bukan kayak rekomendasi biasa. Beberapa mengatakan bahwa algoritma sudah bisa membuat artikel, komentar, ulasan produk, bahkan trending topik, hingga bisa bikin debat palsu. Yang semua itu terlihat seperti aktivitas manusia. Dan ya kalau kita pikir-pikir, hal ini nggak sepenuhnya salah. Karena ya nggak bisa dipungkiri kalau teknologi AI memang sudah semaju itu sekarang. Jadi apa mungkin kita sebenarnya sedang bersosialisasi dengan bot tanpa sadar? Dalam Dead Internet Theory, dituliskan bahwa bot bukan cuma banyak, tapi mendominasi. Bayangkan gini deh, kalau kamu komen di sebuah postingan, lalu ada akun random yang balas komentar kamu, kayak, wow, that's interesting, atau I totally agree. Tapi ada yang janggal, profilnya kosong, fotonya random, bahasanya pun mekanis. Itu adalah contoh bot sederhana. Tapi sekarang bayangkan bot yang lebih pintar, yang bisa menulis seperti manusia, bercanda seperti manusia, bahkan berdebat seperti manusia. Bayangkan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan bot berinteraksi dengan bot lain, berbalas komentar, membuat thread, membuat ulasan palsu, menciptakan trending topik. Dan kita masuk ke kerumunan itu, tanpa tahu mana yang manusia dan mana yang bukan. Internet seperti itu ya rasanya bukan lagi hidup, bukan mati, tapi sudah otomatis. Beberapa orang yang percaya teori ini mengatakan bahwa sebagian besar konten internet sekarang sudah dibuat oleh AI. Misalnya, artikel berita yang dibuat otomatis, website spam yang isinya hasil generate, toko online dengan ribuan akun palsu, trending topik yang terjadi bahkan bukan oleh manusia, melainkan oleh push algoritma. Tapi berapa banyak dari itu yang benar-benar dibuat oleh manusia? Kalau diibaratkan ya, internet ini seperti hutan buatan. Dari jauh kelihatan hijau dan subur, tapi ketika kamu masuk, kamu sadar bahwa isinya pohon plastik semua. Kalau teori ini benar, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah monetisasi. Bot bisa menghasilkan klik dan view, dan klik berarti uang. Kedua, pengaruh politik. Bot bisa mengarahkan opini publik, membuat topik tertentu terlihat lebih penting, padahal enggak. Yang ketiga, efisiensi platform. Lebih mudah membuat sistem yang mengisi platform dengan konten otomatis daripada berharap pengguna membuatnya. Yang keempat, ketergantungan algoritma. Konten yang kita lihat bukan lagi apa yang manusia bagikan, tapi apa yang sistem ingin kita lihat. Jadi internet sekarang semuanya sudah dirunut oleh algoritma. Di titik ini ada satu pertanyaan penting.
Kalau internet benar-benar setengah mati, apa efeknya buat kita? Mungkin pertama-tama kita akan kehilangan rasa manusiawi. Bahkan ya lihat aja di kolom komentar, orang saling hujat itu udah kayak biasa aja. Saling ngomong kasar, saling ngata-ngatain di komen itu udah biasa aja. Kayak udah nggak ada sungkan-sungkannya gitu. Mungkin identitas online juga jadi terasa kabur ya. Kita jadi nggak tahu mana komen yang asli, mana komen yang bot, mana opini yang asli, mana yang menggiring opini. Dunia internet jadi rumit kayak labirin. Semakin kita cari tahu sesuatu, semakin sistem memberi apa yang menurut mereka itu yang kita mau. Dan itu yang menurut gue menakutkan ya, karena kita menjadi merasa punya kendali, padahal sebenarnya enggak. Sekarang apakah teori ini benar? Jawabannya ya mungkin iya, mungkin enggak. Tapi satu hal yang udah pasti bahwa internet sekarang udah mulai berubah. Konten makin banyak didominasi oleh konten-konten AI, dan algoritma makin menentukan apa yang akan kita lihat sehari-hari. Jadi apakah internet sudah mati, atau kita yang mulai menyerupai bot? Ya pada akhirnya teori ini bukan soal internet, tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Kita sedang hidup di dunia yang semakin otomatis, di mana manusia dan mesin sekarang bercampur tanpa ada batasan yang jelas. Dan mungkin internet zaman sekarang bukan mati ya, hanya berubah menjadi sesuatu yang sudah beda aja, udah bukan kayak yang dulu lagi. Oke, itu dia pembahasan kita tentang dead internet teori. Kalau kamu punya saran, komen-komen atau pembahasan yang lain, boleh di komen ya. Makasih banget udah nonton, tolong bantu subscribe.